Shalom Aleihim Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bersyukur untuk anugerah hidup yang masih menjadi bagian kita. Hari ini, Senin 8 Mei 2023, kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Kali ini bersama saya, Penatua Desi Balo. Renungan pagi ini saya beri tema hati yang berinteraksi. Bacaan diambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Mari kita mengawali sapaan dan renungan pagi kali ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Allah pemberi kehidupan, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Dalam keberadaan kami masing-masing, baik kami sebagai kanak-kanak, remaja, dewasa, usia lanjut, kami yang dalam keadaan sehat maupun dalam keterbatasan fisik, kami tahu ada Allah yang beserta dan memperlengkapi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, beri kami hikmat agar kami mampu mengerti dan mampu berdampak dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya, begitupun Bapak Ibu Saudara, kemungkinan pernah ada dalam situasi WA kita dibaca tapi tidak dibalas alias ritual. Atau sebaliknya, orang lain yang ada di posisi kita menunggu jawaban WA yang tidak kunjung ada. Atau mungkin kita juga pernah ada di situasi berkendara di mana kita tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mendahului. Dan masih banyak contoh lainnya. Situasi-situasi ini adalah situasi yang umum dan bahkan sering kita temui atau kita alami. Bagaimana cara menilai apakah tindakan yang kita ambil dalam situasi-situasi tadi itu benar atau tidak? Takaran atau ukurannya adalah hati. Apakah situasi-situasi tersebut atau yang mirip-mirip dengan itu pasti tidak benarnya? Atau pasti tidak salahnya? Yang menentukan itu benar atau keliru adalah hati. Kita bisa saja memberi 1000 alasan untuk membela diri, atau kita bisa saja berpura-pura dengan beralibi untuk terlihat benar, tapi kita tidak bisa selamanya beralibi, tidak bisa selamanya berpura-pura. Dan 1000 alasan tidak cukup kokoh untuk membuat kita terlihat benar, karena kita akan membutuhkan alasan ke-1001, alasan ke-1002, ke-1003 dan seterusnya. Kita juga butuh untuk terus dan terus, lagi dan lagi, untuk melanjutkan tindakan berpura-pura benar untuk terus terlihat baik ketika ekspresi hidup atau pernyataan diri ternyata hadir dengan tidak nyata, hadir dalam bingkai sandiwara. Melelahkan tentu saja. Bacaan kita bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengajak kita untuk mengupayakan hidup yang benar, mengubah pola hidup dengan meneladani Allah, yaitu untuk tidak buru-buru menyalahkan untuk suatu situasi yang mungkin terlihat kurang nyaman, namun mencoba menelisik dengan hati untuk mendapatkan jawab. Kita juga diingatkan untuk mendasari tindak tingkah kita, kata kita, dan pikir kita dengan hati yang benar. Mari kita juga mengingat firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu."
Kita mungkin saja ada di situasi tidak menjawab WA, tapi dasar tindak kita tidak menjawab haruslah dengan hati yang benar. Kita boleh saja menyalip atau tidak memberi kesempatan pengendara lain untuk mendahului kita. Namun alasan dari tindakan kita itu pun haruslah dengan hati yang benar. Pengalaman membawa kita pada kesimpulan bahwa seberapa kuat pun kita berupaya terlihat baik, namun ketika berbuat baik itu hanya untuk terlihat baik, saya ulangi, hanya untuk terlihat baik, tanpa ada dasar atau niat hati untuk menjadi baik, maka sejatinya kosong. Hanya kehidupan yang didasari dengan hati yang berinteraksi, hati yang menjadi dasar berkehidupanlah yang mampu menghasilkan kehidupan yang menghadirkan damai sejahtera. Kebangkitan Kristus perlu kita raya kerjakan dengan tindak nyata hidup yang berkenan. Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional yang kita, bangsa Indonesia, peringati di setiap bulan Mei juga dapat kita maknai dengan menjadi teladan dalam bertindak dengan hati yang benar, menjadikan contoh nyata sebagai tanggung jawab kita dalam mendidik melalui tindak nyata kita kepada generasi di bawah kita untuk mau dan mampu berkehidupan yang baik dan lebih baik lagi. Dalam sikap hati yang benar, kita akan mampu tersenyum bukan untuk diri kita sendiri. Kita akan mampu menikmati hidup atau kehidupan dengan lebih lega. Tertawa akan lebih lepas, mentertawakan akan malu kita suarakan. Teguran akan terasa menyejukkan, sementara sindiran menjadi momok untuk dihadirkan. Memuji dan berterima kasih akan menjadi sapaan sehari-hari, dan bulian akan semakin sayup terdengar, semakin asing di telinga kita, terhempas seiring bangkitnya kesadaran bersama untuk meneladani Allah, menghidupi hidup untuk dinikmati bersama. Lukas 6 ayat 45 juga mengingatkan kita, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Selamat merenungkan dan berupaya mewujudkan kehidupan dengan dasar hati yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Kami terus mau Engkau bentuk. Bentuklah kami dengan kelembutan kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami dari penggodaan dan pencobaan, dan tolonglah kami agar kami dimampukan mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Amin. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.